Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raya Ali Ramadanti. Di sini akan menjelaskan mengenai ringkasan buku Kode Etik QC bab 3 dan bab 4. Pertama, di pasal 7 dan 8, pasal 7, psikolog memberikan layanan sesuai kompetensi yang didapatkannya melalui pendidikan dan pelatihan. Psikolog berwenang atas asesmen dan intervensi, namun harus sesuai dengan kemampuannya. Lalu psikolog perlu kompetensi tambahan untuk kasus khusus, dan psikolog harus bertanggung jawab di area yang belum terstandar. Pasal 8, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Selanjutnya pasal 9-12, pasal 9 pengambilan keputusan harus berbasis ilmiah dan sikap profesional yang sudah teruji dan dapat diterima secara luas dan universal. Lalu pasal 10 pendelegasian harus tepat dan diawasi. Jadi psikolog atau ilmuwan psikologi yang mendelegasikan harus memilih orang yang benar-benar kompeten dan tetap melakukan tugas pengawasan. Lalu pasal 11 dapat mengendalikan masalah pribadi. Masalah pribadi itu tidak boleh mempengaruhi pekerjaan karena akan mempengaruhi efektivitas kerja. Jadi jika memang benar telah terjadi, maka harus segera mencari bantuan profesional. Pasal 12 memberikan layanan dalam kondisi darurat. Kondisi darurat yang dimaksud di sini adalah kondisi ketika layanan psikologi dibutuhkan secara mendesak, namun orang yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan itu tidak ada. Jadi dalam kasus ini tetap diberikan layanan, namun harus segera mencari orang yang kompeten. Pasal 13-15. Pasal 13, bersikap profesional dan tidak diskriminatif. Jadi psikolog dan ilmuwan psikologi harus bersikap profesional dan melayani seluruh pihak atau semua pihak tanpa melakukan diskriminasi dan melindungi klien. Pasal 14, larangan melakukan tindak pelecehan. Psikolog dan ilmuwan psikologi dilarang melakukan segala tindak pelecehan baik seksual maupun non-seksual. Pasal 15 menghindari munculnya dampak buruk pelayanan. Psikologi atau ilmuwan psikologi harus menghindari munculnya dampak buruk dari layanan yang diberikan dan setidaknya meminimalkan resiko yang dapat muncul. Pasal 16-18. Pasal 16 menghindari hubungan majemuk. Hubungan majemuk yang dimaksud di sini adalah ketika psikolog memiliki hubungan lain dengan klien yang dapat mengganggu objektivitas. Pasal 17 menghindari konflik kepentingan. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus menghindari peran profesional apabila kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya diperkirakan dapat mengganggu objektivitas, efektivitas, dan kompetensinya dalam melakukan fungsi sebagai psikolog. Lalu pasal 18, larangan melakukan eksploitasi terhadap klien dan data. Jadi psikolog atau ilmuwan psikologi dilarang melakukan segala bentuk eksploitasi terhadap klien maupun data yang dimilikinya. Pasal 19-22. Pasal 19, hubungan profesional antar profesi dan profesi lain. Jadi psikolog atau ilmuwan psikologi harus menjaga hubungan baik antara sama psikolog atau dengan profesi lain. Pasal 20, setiap proses di bidang psikologi harus disertai informed consent. Informed consent adalah persetujuan dari orang yang akan melakukan proses di bidang psikologi. Dan pasal 21 harus adanya transparansi dalam layanan organisasi. Terakhir pasal 22, pengalihan dan penghentian layanan. Pengalihan layanan dilakukan apabila ada ketidakmampuan psikolog atau ilmuwan psikologi, lalu psikologi pindah kota, adanya keterbatasan pengetahuan dan keterbatasan penerimaan imbalan. Lalu penghentian layanan dilakukan apabila penggunaan layanan psikologi itu sudah tidak diperlukan dan ketergantungan dari pengguna layanan psikologi maupun orang yang menjalani pemeriksaan terhadap psikolog atau ilmuwan psikologi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.